warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu ta'ala al-Fatiha. سجل المحل وسيدنا بسم الفاتحة. الفاتحة. Sampai pada juz ke-8 surat Al-An'am ayat 122 ya. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم
ma yamkuru yam mim sukun bertemu dengan kaf bacaan idhar. Yam mingkem. Jadi sabab itu lambe. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Mata disusun. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد سيصيب الذين أجرموا عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Auman utawa utawi wong Auman utawa utawi sapa sapane wong kana kang ana sapa man iku maitan kang mati atine bil kufri sebab kekufuran bil kufri sebab kekufuran Bahaya mongko nguripake sapa ingsun wing man bil huda kelawan pituduh. Waja'alna lan dadekake sapa ingsun lahum maring man nuron ing cahya yamsi kang lumaku sapa man bihi kelawan nuron binasi ing dalem manungsa. Finasi yang dalam menungso ya tabasaru mongko bisa ningali sapa man bihi kelawan nur al-haqa ing perkara hak min ghairi sanging liyane perkara hak wa huwa utawi nur iku al imanu iman itu cahaya walaupun dia belum bertauhid secara syariat Rasulullah. Kan tapi kalau orang ini ada ijtihad di dalam hatinya, keinginan untuk mencari petunjuk, ya seperti Abi Adzar Al-Ghifari, Sallallahu Nabi Muhammad. Dia rela, ya, rela dari tuan ke tuan yang lain, dari guru satu ke guru yang lain, ya. Bahkan dalam pencariannya sampai di tengah padang gurun dia dibegal, dirampok, dirantai tangannya, dibelenggu, dimasukkan ke dalam
kerangkeng besi sampai dijual di pasar budak. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai akhirnya dia jual di pasar budak Madinah dan akhirnya bertemulah dengan Rasulullah SAW. Manusia juga begitu. Ketika dalam terombang-ambing dalam kekufuran, ya, Allah Ta'ala berikan cahaya. Inilah petunjuk namanya iman. Jadi manusia itu kalau dalam manusia itu begitu. Kalau dia itu tidak baik, ya berdoa supaya jadi baik, ya. Berdoa supaya jadi baik. Nah, dalam proses pencarian kebaikan ini, maka orang itu kan begitu. Pak, berikan saya nasihat. Nak, saya beri kamu nasihat. Nasihat itu apa? Menginginkan kebaikan. Jadi kalau ada orang menginginkan kebaikan seorang, walaupun menyakitkan, walaupun itu membingungkan, walaupun itu kadang-kadang istilahnya tidak diterima oleh akal pikiran, tapi itu adalah suatu keinginan orang lain untuk menginginkan orang yang baik. Maka agama Islam ad-dinu nasihah. Agama itu menginginkan kebaikan semuanya. Ya tidak aja manusia, baik dirinya, baik individunya, ya, oknumnya, ya, termasuk lingkungannya, ya, enggak, Andri, ya. Baik tanamannya, ya, baik lingkungannya, baik masyarakatnya, itu agama. Makanya iman itu adalah kebaikan. Maka ketika Sayyidina Umar sudah mendapatkan iman, dia sangat baik. Sayyidina Umar itu satu-satunya khalifah yang setiap malam dia tidak akan tidur sebelum melihat semua rakyat tertidur. Dia tiap malam berjalan berunda. Orang sih berunda, berjalan. Dia menyamar menjadi pakaian dengan orang-orang yang biasa, datang melihat, mengintip rumah demi rumah, sampai melihat ada seorang ibu yang memasak batu untuk anaknya. Sayyidina Umar. Kemudian dipulang ke gudang, ambil makanan dan diberikan kepada dan lain sebagainya. Termasuk imannya Sayyidina Umar ketika dia kafir, ya, penyembah berhala yang taat, ya, sampai kemarin yang saya ceritakan itu, dia itu suka tertawa-tawa sendiri karena ingat waktu masih kufar, ya, saking taatnya kepada Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dia selalu membawa Tuhan itu. Tapi suatu ketika kelupaan, nggak bawanya cuma kormanya yang dibikin Tuhan-Tuhanan, berhala-berhalanan, sehingga disembah-sembah sampai lapar. Dan ketika sudah lapar, nyun sewu Tuhan, mohon maaf, saya ini sudah nyembah sampean capek, tangan sampean saya potong untuk dimakan. Itulah iman itu. Ya seperti Wahsy, bagaimana kejamnya Wahsy ketika membunuh Sayyidina Hamzah, mencabik-cabik dadanya dan mengeluarkan jantungnya Wahsy, jantungnya Sayyidina Hamzah diambil, kemudian direbut oleh Hindun, dimakan mentah-mentah. Sebegitu brutalnya, tapi kalau Allah memberikan cahaya dalam hati, dia akan taubat. Ketika mulai sejak itu dia selalu terengyang-nyang, ya, di dalam paginya, siangnya, sorenya, bahkan setiap mau tidur selalu terlihat perbuatannya menusuk dadanya pamannya Rasulullah SAW. Seperti datang, ya. Itulah iman. Seperti Nabi Yusuf. Zulaikha itu sangat cantik, ratu, istrinya Perdana Menteri Qutbul Aziz, sudah di atas dadanya. Apa namanya? Zulaikha itu sudah di atas dadanya. Tapi Allah berikan cahaya kepada hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Ta'ala tampakkan cahaya, yang cahaya itu menembus melihat wajahnya ayahnya, Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Anakku, engkau telah kudidik tauhid dari kecil sampai sekarang. Tinggalkan perbuatan ini karena ini akan membuatmu terjerumus kepada dosa. Ditepuk dadanya Nabi Yusuf. Terpental Nabi Yusuf, jatuh. Akhirnya lari Nabi Yusuf. Ini iman. Jadi kalau orang imannya kuat, itu akan bisa membuat orang itu terhindar dari dosa. Lari Nabi Yusuf. Yusuf, kasihku, sayangku, jangan lari. Ini Zulaikha mengejar Nabi Yusuf sampai akhirnya baju Nabi Yusuf
ditarik dari belakang, sobeklah baju Nabi Yusuf. Akhirnya setelah itu datanglah Qadrul Aziz. Dok, ada apa ini? Rame-rame di dalam. Ini ya, Yusuf ini mau apa? Mau memperkosa saya. Enggak ya, kan di ayah angkatnya. Ibu yang memperkosa saya, Ibu Zulaikha. Enggak bisa, kamu pasti yang apa istilahnya cari gara-gara mau merkosa ibumu karena cantik. Enggak. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah untuk bertanya kepada seorang bayi. Nah, itulah satu bayi yang bisa ngomong. Ini cahaya Allah begitu. Yakin Nabi Yusuf tanya kepada bayi ini. Bayi itu ngomong. Kalau bajunya Yusuf itu sobek belakang, maka Yusuf benar. Kalau Yusuf bajunya sobek depan, maka si Yusuflah yang berbohong. Dilihat, dicek oleh Qadrul Aziz, ternyata bajunya Nabi Yusuf yang belakang yang sobek. Itulah iman. Cahaya itu begitunya. Akhirnya Nabi Yusuf dipercaya oleh Qadrul Aziz. Tapi namanya ini Zulaikha ini istri seorang perdana menteri enggak mau. Akhirnya membuat fitnah ke Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Kan di penjara. Tapi malah Nabi Yusuf senang. Nabi Yusuf berdoa kepada ya Allah, jikalau penjara ini lebih menyelamatkan aku dari perbuatan maksiat, maka aku lebih senang berada di tempat ini ya Allah. Nabi Yusuf aja. Makanya Nabi hikmahnya bisa di penjara itu keluar jadi menteri. Kalau sekarang kebalikan. Jadi menteri dulu baru di penjara. Ya, Dre. Besok ngono Dre nak jadi menteri, Dre. Jadi menteri ya jadi menteri terus, menteri terus presiden ya, Dre. Oke, pengen ra, Dre? Menjadi seperti Nabi Yusuf, mengatur seluruh pemerintahan, mengatur seluruh perekonomian, ngono lho. Aja sampai jadi wong sing jadi menteri terus penjara. Inilah iman. Iman seorang itu kalau benar-benar sudah menerangi hatinya, maka dia akan keluar dari segala macam kegelapan, dari segala macam yang membingungkan. Itulah iman manusia. Itulah iman manusia. Maka kita harus megang benar-benar iman itu. Ndimu. Kaman kaya wong, wong, masalah utawi sifate awake man mitlu utawi lafaz mitlu iku zaid dan tambahan. Kaman kaya wong wa taiman iku fi dzulumati ing dalam pira-pira peteng. Iku dzulumati ing dalam pira-pira peteng. Laisa rana sapa manika bi rajin kelawan kang metu utawa kang metu minha sanging dzulumat. Wa huwa tawi mataluhu ikwal kafirun kafir. Orang kafir itu walaupun sudah melihat cahaya enggak mau. Orang kafir itu orang gendeng, orang sombong. Seperti Abu Jahal. Loh, Abu Jahal itu di hatinya sudah ada cahaya, tapi dia gengsi. Makanya setiap saat itu Abu Jahal itu selalu menutupi wajahnya. Kalau ketemu Nabi selalu ditutupi. Kalau jangan sampai aku terpincut oleh wajahnya. Wajahnya Nabi Muhammad itu orang sakit lihat wajahnya Rasulullah langsung sembuh. Enggak. Ada dop itu. Dop itu seperti biawak. Tapi bukan biawak, itu umurnya sekitar 500 tahun. Itu melihat Nabi, dop itu sakit, sembuh. Ada unta dan sebagainya. Itulah. Apalagi orang-orang itu, ada orang yang suka meludahi Nabi itu. Orang suka meludahi Nabi. Nabi itu kalau berangkat ke Masjidil Haram lewat sebuah lorong, di situ ada rumah loteng. Itu ada orang kafir ini lihat Nabi. Muhammad mau lewat. Ju. Bagaimana jawab Nabi? Tiada yang menggerakkan mulutnya orang itu kecuali Allah. Kalau kamu disakiti orang, maka kamu harus ingat segala sesuatu ini Allah yang gerakkan. Itu cobaan bagi Nabi itu. Suatu ketika Nabi lewat, loh, enggak ada yang ludahi. Biasanya agar lewat sini ada yang ludahi. Tanya, yang biasanya orang yang ludahi saya di mana? Oh, dia lagi sakit ya Nabi. Tidak ada keluarganya, kakaknya, adiknya, ayahnya, siapapun ada yang denguk dia.
Nabi pertama kali yang nyium. Ketika orang sakit melihat wajahnya Nabi langsung tergetar hatinya dan sembuh sekarang dia bisa beranjak. Wahai Muhammad, engkau yang pertama kali datang di antara setelah sekian orang menjauhiku, engkau yang datang. Aku mohon maaf, aku tiap hari telah menganiaya, mendolimimu, telah menyakitimu. Enggak apa-apa. Karena kamu tidak tahu saya itu Nabi Allah. Sekarang aku berikrar kepada Allah. Saksikan Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang boleh disembah. Dan engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam dia. Itu kan akhlak. Maka adab itu fauqal ilm. Ya itulah iman. Cahaya itu seperti itu. Cahaya itu seperti itu. Orang itu akan mendapatkan nur Allah ketika dia tersesat. La ora padha kadzalika kaya mengkon mengono zuyina kama zayyana kaya oleh kama zuyina kaya oleh den paes-paesilul mukmina kadune wong kang iman kabeh. Apal imanu iman zuyinatin paes-paesi il kafirina kadune wong kafir kabeh apa perkara kanu kang ana sapa kafir iku yamalu nang nglakoni sapa kafir minal kufri sanging kufar wal ma'asilan bira-bira maksiat. Ya iya. Jadi kekafiran orang-orang kafir di zaman Nabi itu menghasilkan seperti Abu Lahab. Dengan kekafirannya dia bisa menjual Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini Tuhan. Ini kalau Tuhan Lata ini ditaruh di kebun kurma, kebun kurma itu bisa mengeluarkan kurma yang banyak dan sebagainya. Mana tuh dan sebagainya. Itu apa? Itulah kekufuran ini dihiasi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh hati. Makanya jikalau kita ada segala macam cobaan-cobaan dunia yang mengarahkan kamu meninggalkan sholat, itu adalah perhiasan yang akan membuat kamu terjerembab ke dalam neraka. Itu dikelilingi oleh perkara yang disenangi. Nah, hati senang nggak sholat, senang nggak ngaji, ya, senang nggak ngapalkan, itu neraka. Ya, makanya kita jangan kalah sama yang disenangi, lawan dong. Pengen A, B, C, macam-macam. Lawan. Segala keinginanmu la ammaratun bisu. Pasti akan menjerumuskanmu ke dalam perkara yang jelek. Nah, apa yang tidak menjerumuskan kamu? Nur, cahaya ini. Keyakinanmu kepada ajaran-ajaran Rasulullah, pada ajaran-ajaran para ulama, pada ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh para Nabi, para aulia, itu yang benar. Walaupun kemauan kita berlawanan dengan itu, tapi itu yang benar. Itulah. Itu zuinal kafir makan ya malu. Apa yang diperbuat oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu pembuat berhalanya Abu Jahal, salesnya. Itu dua serangkai yang saling membutuhkan, ya. Jadi Abu Jahal itu kalau pergi kasih tahu, ini Abu Lahab bikin Tuhan baru, bentuknya lucu. Namanya Abu Lahab, tukang promosi itu Abu Jahal. Nanti Abu Lahab tukang bikin, maka ya mendapat keuntungan. Tuhannya ini baru, terbuat dari emas. Kalau kamu tuh rumah makan kaya raya, itu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu tukang. Ya, apa-apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab ini, dua sengkokol ini, itu sesuatu yang mereka yakini, sesuatu yang menghasilkan. Padahal kalau dalam riwayat anak-anak mereka yang telah masuk Islam, Abu Lahab itu sendiri gak percaya dengan Tuhan yang dia bikin. Lah wong kayak gini kok pada dibeli orang. Aku sendiri gak percaya. Itu Abu Lahab. Ini kan Tuhan yang saya bikin dari tanah, dari besi, dari kayu. Ketika tangannya coplok kayu, yang masang juga saya. Berarti Tuhan saya dong daripada berhala ini. Itu Abu Lahab. Walaupun itu paman Nabi. Lah, anaknya Abu Lahab itu ada yang Islam. Ada yang Islam. Makanya Nabi itu kalau
Kalau lihat orang baca surat Abu Lahab, jangan keras-keras. Ada putrinya dulu. Makanya kalau baca surat Abu Lahab itu, kata Nabi, pelan-pelan, itu paman saya. Walaupun sudah dicap Al-Quran, tabat yada abi lahabi watab, tapi disuruh pelan. Ada sepupuku. Yang kamu baca itu adalah ayahnya dia imannya tinggi. Kan apa seperti tarawih itu kan kalau baca surat Al-Lahab itu pelan-pelan, itu menghormati, aziman kepada Rasulullah SAW, bukan kepada Abu Lahabnya, tapi kepada cara Nabi. Walaupun itu orang yang sudah dicap kafir, cap masuk neraka, Nabi aja masih punya adab. Ini maka adab itu fauqul ilm. Wah, jangan puarah gitu, enggak. Kalau baca surat Al-Lahab pelan-pelan, ini ada sepupu saya. Sepupu saya ini adalah anaknya Abu Lahab. Ini berarti menunjukkan walaupun orang yang sudah dicap masuk neraka, hancur hidupnya dan sebagainya, tapi Rasulullah punya adab karena ada sepupunya. Yang notabene sepupunya adalah anaknya Abu Lahab. Kalau baca jangan keras-keras, kasihan. Ada sepupu saya yang anaknya Abu Lahab. Itu surat Al-Lahab. Wa kadzalika lan kaya mengkono ja'ala kama ja'alna kaya lan dadekake sapa ingsun fusaqa Makkah ing pira-pira wong fasik negara Mekah aga biruha ing pira-pira wong apa jenenge wong kang wong gedine kota Mekah ja'alna dadekake sapa ingsun fi kulli qaryatin ing dalem saben-saben desa aga biru ing pira-pira akabira ing pira-pira penggedene akabira mujrimiha ing pira-pira penggedene pira-pira wong kang dosane Makkah utawa kulli qaryatin layam kuru yakti nyandupaya sapa akabira mujrimiha fiya ing dalem kulli qaryah bisaddi kelawan nyegaan imani kelawan iman. Ya bener. Jadi setiap perjuangan Nabi Rasul itu pasti lawannya adalah para pembesar ya. Nabi Musa ngelawan raja ya. Nabi Muhammad juga ngelawan para pembesar. Presidennya yang bujui Rasulullah untuk berhenti berdakwah ya pamannya presiden. Pamannya Rasulullah itu presiden kota Mekah. Pemimpin suku Quraisy dan suku Quraisy itu pemimpin seluruh kabilah Arab. Enak Muhammad akan kasih tahu kamu lebih baik berhenti. Gak usah. Kamu adalah keponakanku yang paling kusayang. Kamu minta apa nanti tak kasih. Udah berhenti aja. Bagaimana zaman Nabi? Paman, andai kata paman kasihkan rembulan matahari di tangan kanan saya dan rembulan di tangan kiri saya, maka saya tidak akan berhenti untuk mendakwahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wis nek karepmu ngono ya wis kok. Kowe tetep ponakan. Ini Abu Thalib tetap tak lindungi. Udah, teruskan perjuangan. Teruskan apa yang kamu dakwahkan, kamu akan saya lindungi. Maka sejak saat itu Abu Thalib melindungi Rasulullah walaupun tidak mau ikut Rasul. Nah, iya, kalau mungkin secara berpikirnya kalau saya masuk Islam, saya akan digulingkan dari kekuasaan pemimpin kota Mekah ataupun pemimpin Quraisy. Makanya Abu Thalib itu orang yang masuk neraka tapi tidak terbakar. Tidak terbakar api neraka karena dulu pernah berjasa melindungi Rasul. Abu Lahab itu di neraka, tapi khusus hari Senin dia tidak terbakar. Jempolnya ini mengeluarkan air susu. Karena ketika waktu Nabi lahir bergembira menimang-nimang sampai memerdekakan salah satu budak perempuannya Halimah As-Sa'diyah itu karena saking cintanya kepada Nabi. Makanya ini orang yang tidak nyembah Allah saya cinta kepada Nabi di neraka tidak terbakar. Apalagi orang-orang Islam yang cinta kepada Nabi, ini pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya itu memang begitu. Nabi juga begitu. Seperti Nabi Musa musuhnya Raja Fir'aun dan para pembesar. Ada
seperti Nabi ada pembesar ya, musuhnya juga pamannya Abu Jahal, orang-orang besar semua, akabiroha wa mayam kunan orang yang dupoyo sapa akabiro mujrimnya ila angfusim ila bi angfusim kejaba awak dhewe ini ayam kurun. Jadi Abu Jahal itu orang yang Abu Jahal itu bayangkan, Abu Jahal itu wajahnya mirip Nabi, ganteng ya, putih juga, serbannya mirip Nabi. Imamahnya itu benar-benar mirip Rasul. Rasulullah kadang pakai coklat, dia pakai coklat. Rasul pakai putih, dia pakai putih. Jadi kalau orang dilihat dari kejauhan, Abu Jahal itu seperti Rasulullah. Dari belakang ini tinggi-tingginya sama, mancung-mancungnya sama, kulitnya sama. Tapi kalau berbalik, sangat terlihat perbedaannya. Kalau berbalik, Abu Jahal itu sangar ya. Orang lihat aja takut, kepengen ngumpet. Tapi kalau melihat wajah Rasulullah, enggak. Bahkan orang yang sakit akan sembuh. Ya. Orang yang hatinya gundah gulana melihat wajah Nabi, langsung senang, langsung bahagia. Itulah mukjizat wajahnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu tinggi ya. Ya tidak tinggi banget. Kalau ada orang pendek di dekat Nabi, itu langsung hampir sama. Kalau ada orang nggak pating ganteng, itu kalau Nabi, wajah Nabi. Duduk di samping Nabi, itu jadi ganteng. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, kalau kalian enggak, kalian ganteng, dekat orang yang agak jelek, wah tambah jelek orang gitu. Tambah pesai, tambah wirengi. Itulah adalah manusia ya. Tapi kalau Nabi enggak, ada orang kok jelek, dekat Nabi jadi ganteng. Nah, jadi itulah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lianna wabala ukuran setune bila ini yang kuruna iku alaihi mengatasi angfusim wa ma yasuna ora baru sapa akabiro mujrimiha wa idza jalana likane taqahum ing ahli Makkah ay ahli Makkah tadki ahli Makkah apa ayatun ayat ala sidqin nabi ngatasi temene kanjeng Nabi. Qalu mongko padha ngucap sapa ahli Mekah lan nu'mina ora bakal iman sapa ingsun bi kelawan kanjeng Nabi kata nukta sehingga den paringi sapa ingsun mislama ing kaya ngupamane perkara utia kang den paringi sapa Rasulullah pira-pira utusane Allah minar risalati sanging utusan wal wahyi lan wahyu ilaina maring ingsun li anna aktsaru li anak krono ingsun iku aksaru luwe akeh apane malan bondone. Orang Mekah itu begitu, dia sombong ya. Aku enggak mau iman kepada Muhammad itu. Muhammad itu kekayaannya seberapa? Dengan saya kaya mana? Itu. Dia miskin, lebih kaya saya. Enggak mau orang kaya ngikuti orang miskin. Itu orang kalau dia bisa mendatangkan ayat ataupun wahyu seperti nabi-nabi terdahulu, maka saya iman. Maka dikasih tahu oleh Allah, enggak usah turuti segala macam permintaan orang-orang kafir, Quraisy enggak bisa. Bahkan kemarin di ayat-ayat yang sebelumnya kan di sini. Andai kata kamu diminta orang-orang kafir untuk menghidupkan orang yang telah tiada atau mati, dan orang mati itu ditanya, kamu nikmat apa dapat adab? Andai kata itu benar-benar kamu lakukan, maka nuliyu'minu, mereka enggak akan iman. Ya seketika mereka percaya pertama, tapi keduanya mereka enggak iman. Karena li'anna aktsaru malan wa akbarun wa tuwa apa nisinan umuri. Mereka mengatakan saya ini lebih tua, lebih kaya, lebih pengalaman. Wala dawu Allah Ta'ala iku alamul wa ngudaneni. Dat kang luwih ngudaneni. Khaitu yuj'al sehingga haitu yaj'alu sekiranya dadekake sapa Allah risalah atau ing pira-pira utusane Allah bil jam'i kelawan sigha jama' wal ifrad lan ifrad wa haitu tawilabat haitu iku maf'ulun bih maf'ul bih li fi'lin maring fi'il dalla kang nuduhake alaihi ing atase fi'lin apa i'lamun lafat apa alamu lafat alamun ayalamu tegese nuduhake sapa ngudane ni sapa Allah al maudhi'a ing panggonan as-sholihi kang patut liwat ya krana
nyelehake risalah fi ing dalam maudi. Fayadu mongko nyelehake sapa Allah ha ing risalah. Wa ha ulai utai mongkon menamu ahli Mekah iku laisa ora ono sapa ahli Mekah iku ahlan ahli laha maring risalah. Sayusibu ngenani aladina ing wake ajrum kang padha ngenani sapa aladina. Bikaulihim kelawan ucapane aladina dzalika rupane mengkono-mengkono. Dzalika rupane mengkono-mengkono. Lan nu'mina hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Sapa sigharun apa sigharun ino dulun tegese ino indallahi ana ngersane Allah wa adzabun adzab syadidun kang banget. Adzabun adzab syadidun kang banget. Syadidun kang banget. Bima kanu sebab oleh ana sapa ladina iku yang kuru nyandu paya sapa ladina ai bisababi makrihim tegese kelawan sebab sandu payane aladina itu. Jadi ketika mereka menyakiti Nabi ya kembali ke mereka sendiri. Ketika mereka memfitnah Nabi ya kerugian itu akan kembali. Ketika mereka mau menghancurkan Nabi ya mereka akan hancur sendiri. Itulah cahaya iman dan cahaya risalah Rasulullah. Walaupun mau dihancurkan seperti apapun oleh orang kafir tetap tidak bisa dan akan kembali kepada kehancuran orang-orang kafir Quraisy sendiri. Itulah mukjizat Rasulullah SAW dalam mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Baca sebentar. Ya Rabbana bil